Mama, lihat ada pirate ship. Tuh. Oh iya. Oke. Ada tiger. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Saya Nian, dan gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Jadi hari ini adalah tanggal berapa ya? Oke. Jadi hari ini tanggal 17 Juni 2022 teman-teman. Hari ini anak-anak udah pada libur sekolah. Dan ini Jumat, hari ini rencananya kami mau ngunjungin bahakongnya anak-anak, bapak saya. Dan untuk itu makanya hari ini spesial saya masak sesuatu yang nggak biasa. Nggak biasa tuh maksudnya saya tuh lebih suka yang kayak makanan yang ringan-ringan aja. Kayak tumis, kayak sayur bening gitu-gitu. Tapi hari ini rada spesial, masaknya pakai santan. Karena bapak saya tuh suka banget makan sama santan dan malah nggak doyan kalau yang bening-bening atau yang tumis-tumisan kayak gitu. Sebenarnya nggak sehat sih ya makan yang santan terus-terusan, cuman ya mau gimana lagi. Dan itu juga santannya udah nanti dikit banget, jadi cuman kayak buat rasa-rasa doang gitu, jadi nggak kental-kental amat. Terus hari ini saya mau masak apa? Seperti biasa saya tuh sebenarnya nggak terlalu jago masak yang santan-santan, yang bening juga nggak terlalu jago sih, biasa-biasa aja. Yang penting bisa dimakan kan. Saya mau masak labu siam sama nanti dikasih tahu dan juga telur rebus yang dimasukin ke dalam sayurnya gitu. Oke, so sekarang mari kita masak ya. Oh ya, disclaimer dulu. Ini mungkin bukan ini ya teman-teman, bukan video resep masakan karena saya juga nggak jago masak. Jadi ini cuman keseharian saya, dan hari ini kebetulan saya mau masak si sayur labu, X tahu dan telur rebus. Oke. Oh ya teman-teman, by the way, sebelum lanjut ke masak-masaknya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, please jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Nah ini tahunya udah saya goreng teman-teman. Gorengnya nggak usah yang sampai matang banget gimana. Yang penting tuh dia nanti kalau pas di sayur tuh nggak hancur gitu loh. Jadi ada kulitnya dikit. Tahunya kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau nyiapin yang lain dulu. Jadi semalam saya udah ngerebus telurnya, udah saya masukin kulkas juga, udah dingin supaya gampang ngupasnya dan nggak rusak-rusak. Jadi ini cara ngupas telur ala saya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang punya cara yang lebih baik, bisa tulis di kolom komentar. Karena jujur aja ngupas telur ini saya tuh masih apa ya, kayak saya tuh kan jarang ya masak kayak gini yang kayak pakai telur rebus gitu dulu. Jadi pas awal-awal tuh yang cowel tuh banyak banget. Cowel dikit teman-teman. Oke, udah semua teman-teman dari kupas dan banyak yang gompel. Nggak tahu ya kenapa ya, kayaknya mungkin karena saya tuh ngerebusnya kemarin apinya terlalu kecil ya, jadi kulitnya lengket atau gimana sih, bener-bener masih misteri nih. Kita tutup aja teman-teman. Jadi kalau kayak gini biasanya saya tutup, saya goreng dikit pakai telur, jadi dia nutup dan apa isinya tuh nggak keluar-keluar gitu. Jadi caranya ya udah kita kocokin telur lagi, terus kita lapisin yang bagian yang berlubang itu, terus kita goreng gitu. Nah ini yang parah nih, ini ada bagian yang terkoyak gitu, kita lapisin pakai kuning telur, terus kita goreng. Pastiin bagian yang apa sih yang gompel tadi tuh kena ini dulu, nah apa namanya, kena minyak dulu biar dia membeku. Nah ini udah membeku nih, nggak usah lama-lama sih, asal dia kok membeku sih, udah mengeras, jadi udah nutup lubangnya. Yang ini agak gosong, kita langsung angkat.
Oke, jadi semua bahannya udah ada di sini teman-teman. Ini tadi telur sama tahu sudah digoreng. Terus untuk bumbunya itu ada bawang merah, terus bawang putih, terus daun salam, terus ini kunyit, lengkuas, kemiri, cabai merah, sesuai selera sih. Tapi saya satu aja soalnya anak-anak juga suka dan bapak saya nggak suka pedas, nggak makan pedas lagi. Terus ini serai. Ini santan, saya pakai santan instan soalnya memang jarang banget masak pakai santan ya. Jadi ya untuk praktisnya pakai santan instan aja. Cuman teman-teman kalau ada santan yang parut akan lebih enak kalau pakai santan yang masih fresh. Terus ada juga gula merah. Terus ini labu siamnya. Labu siamnya mungkin saya pakai 2 soalnya anak saya juga suka. Saya juga suka makan labu siamnya. Terus pakai kaldu ayam, boleh juga pakai kaldu jamur atau kaldu apa aja deh. Atau nggak pakai juga kalau udah suka, tidak apa-apa. Terus garam. By the way, labu siam ini kalau teman-teman gimana tuh masaknya biasanya? Apakah harus diilangin apa namanya? Getahnya dulu, pakai garam segala macam atau langsung aja? Kalau saya sih biasanya nggak saya garemin dulu teman-teman, jadi sekedar kayak gini aja. Cuman kalau teman-teman merasa lebih baik diilangin getahnya banget, ya monggo silahkan. Oke, kita kupas dulu. Ini tadi udah saya cuci, sekarang kita mau potong. Motongnya sesuai selera aja sih. Kalau saya suka kayak gini nih teman-teman. Mungkin ada yang suka dipotong korek api, nggak apa-apa juga. Cuman saya seneng kayak gini soalnya biar nggak terlalu nggak terlalu lembek gitu ya. Oke, sekarang kita mau bikin bumbu halusnya dulu. Ada bawang merah. Biar cepet ngalusinnya dan lebih halus, tak iris-iris sedikit. Jadi yang dihaluskan itu adalah bawang merah, terus kemiri, terus bawang putih, kunyit, sama cabai. Kasih air dulu dikit teman-teman biar halus. Oke, sudah halus. Ini lengkuasnya, kalau bisa dikeprek, kalau nggak bisa iris-iris aja nggak apa-apa sih. Iris aja deh. Ini aja yang dikeprek. Sekarang kita mau tumis bumbu halusnya sama daun salam, sama lengkuas, sama serehnya teman-teman. Jadi kalau saya numis bumbu, saya nggak nunggu sampai minyaknya mendidih dulu. Kalau teman-teman gimana kalau numis bumbu? Apakah minyaknya harus mendidih dulu atau kayak gini nih, minyaknya nggak perlu panas dulu? Lengkuas, serai, daun salam biasanya juga saya masukin sekalian. Lalu ditumis sampai harum dan nggak langu. Aduk-aduk terus teman-teman sampai wangi. Nah, setelah wangi, setelah bumbunya mateng, terus kita kasih air. Aduk-aduk. Jangan masukin santannya. Masukin gula merahnya. Gula merah ini sesuai selera aja ya teman-teman. Terus dikasih garam. Jangan banyak-banyak dulu. Nanti di akhir kita koreksi rasa lagi. Terus juga sekalian kita masukin kaldu ayamnya. Aduk-aduk lagi. Terus kalau saya telur sama si tahunya
Saya langsung masukin pas kondisi belum mendidih kayak gini. Oke, cuci tangan ya teman-teman. Jadi kalau saya labu siamnya nanti aja, biar nggak terlalu mateng banget. Karena saya suka tahu dan telurnya itu dimasak dulu sama bumbu, sama kuahnya dulu, biar agak meresep gitu. Baru nanti si labu siamnya dimasukin belakangan. Jangan lupa diaduk teman-teman, supaya santannya juga nggak pecah ya. Kalau pakainya santan instan, dia relatif lebih stabil sih, mungkin karena udah dikasih zat penstabil kali ya. Tapi kalau santan yang dari kelapa, santan segar, itu harus lebih sering diaduknya, lebih krusial lah mengaduk itu. Cuman kalau dibilang lebih sehat mana dan lebih enak mana, tentu santan seger ya teman-teman. Jadi kalau ada santan seger, pakai santan seger. 2000 years later. Oke, ini udah mendidih teman-teman. Tadi juga diaduk-aduk, bukan terus ya, tapi sesekali diaduk itu biar santannya nggak pecah. Dan sekarang ini udah mendidih. Sekarang saya mau masukin si labu siamnya. Ini mungkin kalau 2 labu siamnya kebanyakan sih teman-teman ya. Tapi kalau saya sih emang seneng labu siamnya, jadi ini memang sengaja saya banyakin. Jadi kalau teman-teman ya disesuaikan aja seberapa ininya, seberapa labu siamnya. Oke, ini labu siamnya udah masuk. Kita tinggal tunggu sampai dia matang aja. Matang tapi enggak kematangan. Jangan lupa dicek apakah labu siamnya itu udah empuk atau belum, supaya nggak terlalu matang juga. Ini kayaknya bentar lagi sih, udah lumayan empuk gitu. Saya sampai pakai udekan 2 teman-teman. Soalnya kan kalau ini kan tajam ya, maksudnya kalau nabrak-nabrak sama telur atau tahunya tuh bisa cuil. Jadi saya pakai ini cuman untuk kalau ngambil kuahnya aja. Ini udah matang nih teman-teman. Jadi saya mau pasin dulu rasanya, koreksi rasa dulu untuk terakhir kali sebelum saya matikan apinya. Kuahnya banyak sih teman-teman, jadi saya tambahin lagi kaldunya. Oh iya, saya pakai kaldunya yang non MSG ya teman-teman. Sebenarnya MSG nggak apa-apa juga sih ya kalau takarannya sedikit, cuman saya adalah aliran yang kalau bisa diminimalkan, kita minimalkan. Jadi saya pakai kaldu yang non MSG kayak gini. Cicip lagi teman-teman. Kayaknya sih udah oke. Udah pas sama lidah saya. So, kita bisa matiin karena ini labu siamnya juga udah mateng. Nih, labu siamnya udah mateng. Nah, oke. Oke, udah nih teman-teman. Nih, kuahnya sebenarnya tidak terlalu kental teman-teman. Jadi karena Mbah Akungnya anak-anak sukanya pakai santan, jadi pakaiin dikit aja. Dan by the way, sebenarnya santan itu ya kalau yang saya baca itu tidak mengandung kolesterol teman-teman, tapi dia mengandung lemak jenuh. Jadi itu juga sama nggak sehatnya sih. Jadi ya jangan banyak-banyak dan jangan sering-sering makan yang bersantan-santan. Terus habis itu nanti tinggal kita masukin ke wadah kalau udah nggak terlalu panas, udah tinggal anget-anget aja. Terus kita bawa ke Mbah Akungnya anak-anak, rumah bapak. Oke teman-teman, so sekian dulu video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan sekali lagi disclaimer, ini bukan video tutorial atau resep masakan, karena saya sebenarnya nggak jago masak. Cuman ini adalah video keseharian kita lah ya, daily vlog gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, please jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Bye-bye. Mana itu burung?